Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabar anak-anak kelas 4 Multazam, Musdalifah, dan Raudoh? Ya, semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Oke, senang sekali hari ini bertemu kembali dengan Ibu Ai dalam pelajaran tematik. Ya, materi kita pada hari ini yaitu gagasan pokok dan gagasan pendukung. Tema 1, subtema 1. Oke, lanjut. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu siswa mengetahui keterhubungan antar gagasan yang didapat dari teks lisan, tulis, atau visual. Oke. Gagasan pokok dan gagasan pendukung. Suatu teks atau bacaan biasanya terdiri atas beberapa paragraf. Setiap paragraf memiliki gagasan pokok dan gagasan pendukung. Ya, kalau kamu membaca suatu buku, suatu cerita, atau suatu teks ya, suatu bacaan, itu biasanya terdiri atas beberapa paragraf. Paragraf itu terdiri dari beberapa kalimat ya. Nah, di sini ada contohnya, contoh cerita, contoh teks bacaan ya, yang berjudul Pawai Budaya. Nah, di sini yang kalian lihat ini adalah paragraf pertamanya ya, paragraf ke-1. Nah, ini lanjutannya pawai budaya ada paragraf kedua, 3, keempat, dan kelima ya. Jadi pada bacaan pawai budaya ini terdapat 5 paragraf. Oke. Lanjut. Gagasan pokok. Gagasan pokok adalah ide utama yang dibahas dalam suatu bacaan. Dapat berupa kalimat inti atau berupa pokok paragraf ya. Atau bisa juga dikatakan gagasan pokok adalah topik yang dibahas pada suatu teks. Gagasan pokok biasanya diwakili oleh kalimat utama yang ditemukan di awal, tengah, dan akhir paragraf. Oke, jadi gagasan pokok ini kita bisa temukan di suatu paragraf itu bisa ditemukan di awal paragraf, di tengah paragraf, atau di akhir paragraf ya. Oke, itu gagasan pokok. Gagasan pokok adalah ide utamanya ya, atau topik yang dibahas ya, tentang apa sih ya. Oke, lanjut. Gagasan pendukung ya, kalau tadi gagasan pokok, di sini ada gagasan pendukung. Gagasan pendukung adalah uraian atau informasi tambahan pada suatu teks yang terletak pada kalimat penjelas. Gagasan pendukung adalah kalimat lain yang mendukung gagasan pokok. Jadi itu arti yang lainnya ya. Oke. Untuk menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung pada suatu bacaan atau suatu teks, lakukanlah hal-hal sebagai berikut. Jadi yang pertama, bacalah teks dengan seksama. Jadi kalau kita mau menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukungnya, kita harus membaca teks ya, atau bacaan itu dengan seksama. Yang kedua, cermati kalimat pertama hingga kalimat terakhir pada setiap paragraf. Yang ketiga, temukan kalimat utama dan kalimat penjelas dalam suatu paragraf. Oke, jadi itu ya untuk menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukungnya ya. Oke. Contoh gagasan utama dan gagasan pendukung. Bacalah teks berikut. Nah, di sini ada cerita paragraf pertama ya dari suatu teks yang berjudul Pawai Budaya. Ayo kita baca bersama ya. Pawai budaya sangat menarik bagi warga Kampung Babakan. Pawai ini selalu menampilkan keragaman budaya Indonesia. Udin dan teman-teman tidak pernah bosan menanti rombongan pawai lewat. Tahun ini mereka datang ke alun-alun untuk melihat pawai tersebut. Kakek Udin pun terlihat sabar menanti. Terdengar suara gendang yang menandakan rombongan pawai semakin dekat. Oke, jadi itu adalah teks pertama, teks paragraf pertama dari cerita Pawai Budaya. Nah, jadi cerita ini tentang apa sih? Pawai budaya. Paragraf pertama ini menceritakan tentang pawai budaya di Kampung Babakan. Jadi kita bisa ambil gagasan utamanya tentang apa? Tentang pawai budaya sangat menarik bagi warga Kampung Babakan. Jadi kalau kita baca paragraf pertama ini dari pertama sampai akhir, kita bisa menemukan bahwa ternyata gagasan utamanya itu terdapat di awal paragraf ya. Kalimat utamanya, pawai budaya sangat menarik bagi warga Kampung Babakan. Nah,
Berarti kalimat-kalimat yang di bawahnya itu adalah gagasan pendukung ya. Kita bisa tuliskan sebagai berikut. Gagasan utamanya dari paragraf pertama tadi yaitu pawai budaya sangat menarik bagi warga Kampung Babakan. Gagasan pendukungnya yang pertama, pawai ini selalu menampilkan keragaman budaya Indonesia. Udin dan teman-teman tidak pernah bosan menanti rombongan pawai lewat. Tahun ini mereka datang ke alun-alun untuk melihat pawai tersebut. Kakek Udin terlihat sabar menanti. Terdengar suara gendang yang menandakan rombongan pawai semakin dekat ya. Jadi kita kalau ingin menentukan gagasan utama dan gagasan pendukung, kita harus baca paragraf tersebut dengan seksama ya. Jadi kita bisa menentukan tuh mana yang gagasan utamanya tentang apa ya. Jadi tadi paragraf pertama itu menceritakan tentang pawai budaya di Kampung Babakan. Jadi kita bisa menentukan nih gagasan utamanya, pawai budaya sangat menarik bagi warga Kampung Babakan ya. Gagasan pendukungnya kalimat selanjutnya. Oke, lanjut. Oke, ini dicontoh lagi untuk paragraf kedua ya, kita baca bersama-sama. Di barisan pawai terdepan terlihat rombongan dari Maluku. Rombongan laki-laki mengenakan kemeja putih, jas merah, dan topi tinggi dengan hiasan keemasan. Rombongan perempuan mengenakan baju cele. Baju ini terdiri dari atasan putih berlengan panjang serta rok lebar merah. Langkah mereka diiringi oleh suara tifa, alat musik dari Maluku. Bunyinya seperti gendang, namun bentuknya lebih ramping dan panjang. Budaya Maluku sangat unik dan menarik. Oke, paragraf kedua ini menceritakan tentang apa? Ya, tentang budaya Maluku ya, sangat unik dan menarik nih. Ya, jadi kita bisa menentukan dari paragraf ini. Sesudah kita baca, ternyata ini tentang budaya Maluku. Kita bisa menentukan nih mana kalimat utamanya ya. Ternyata gagasan pokoknya ada di sini nih. Budaya Maluku sangat unik dan menarik ya. Yang lain itu gagasan pendukung ya. Gagasan utamanya budaya Maluku sangat unik dan menarik ya. Jadi ini ada di gagasan utamanya ada di akhir paragraf ya. Kalau tadi paragraf pertama gagasan utamanya ada di awal paragraf. Oke. Nah, gagasan utamanya yaitu untuk paragraf kedua, budaya Maluku sangat unik dan menarik. Oke, gagasan pendukungnya yaitu di barisan pawai terdepan terlihat rombongan dari Maluku. Rombongan laki-laki mengenakan kemeja putih, jas merah, dan topi tinggi dengan hiasan keemasan. Rombongan perempuan mengenakan baju cele. Baju ini terdiri dari atasan putih berlengan panjang serta rok lebar merah. Langkah mereka diiringi oleh suara tifa, alat musik dari Maluku. Bunyinya seperti gendang, namun bentuknya lebih ramping dan panjang. Oke, jadi sudah kita baca paragraf kedua ini, kita bisa menentukan bahwa gagasan utamanya ada di akhir paragraf yang berbunyi budaya Maluku sangat unik dan menarik. Nah, selebihnya itu adalah kalimat yang lain itu disebut gagasan pendukung ya. Oke. Nah, di sini ada diagram ya. Kita bisa menuliskan gagasan pokok dan gagasan pendukung pada diagram seperti ini. Gagasan pokoknya ditulisnya di tengah ya. Untuk paragraf pertama, kita tulis nih gagasan pokoknya di tengah ya. Pawai budaya sangat menarik bagi warga Kampung Babakan. Itu gagasan pokoknya kita tulis di tengah. Lalu gagasan pendukungnya kita bisa tulis di mana saja. Nah, yang pertama misalnya gagasan pendukungnya, pawai ini selalu menampilkan keragaman budaya Indonesia. Gagasan pendukung yang lain, Udin dan teman-teman tidak pernah bosan menanti rombongan pawai lewat. Gagasan yang ketiga, tahun ini mereka datang ke alun-alun untuk melihat pawai tersebut. Gagasan keempat, kakek Udin terlihat sabar menanti. Gagasan kelima, terdengar suara gendang yang menandakan rombongan pawai semakin dekat. Oke, kita bisa melakukan atau menuliskan gagasan pokok dan gagasan pendukung pada diagram seperti ini untuk semua paragraf ya. Kan tadi kita sebagai contoh tadi ada paragraf pertama, ini paragraf pertama ya. Untuk paragraf kedua juga bisa kita lakukan seperti ini, dituliskan begini, kita tuliskan gagasan pokoknya di tengah ya, lalu gagasan pendukungnya yang di samping-sampingnya. Oke.
Oke, untuk kalian ya ada latihan. Kalian bacalah teks yang berjudul Pawai Budaya. Ada di buku tema 1 halaman 1 dan 2. Nah, temukan dan tulislah gagasan pokok dan gagasan pendukung untuk paragraf 3, 4, dan 5. Nah, itu ada di halaman 4 sampai 7 buku tema 1. Oke, kerjakan di buku tulis ya. Kalau sudah selesai kalian foto dan upload ke Classroom. Nah, seperti ini ya contohnya. Jadi kalian membuat diagram seperti ini di buku tulis. Kalian tuliskan tuh tengah-tengahnya ya. Gagasan pokoknya, gagasan pendukungnya di samping-sampingnya seperti ini ya. Untuk paragraf 3, 4, dan 5. Karena paragraf 1 dan 2 sudah kita bahas tadi ya. Oke, jadi kerjakan di buku tulis, foto, dan upload ke Classroom. Oke, demikian pembelajaran kita pada hari ini. Mudah-mudahan dapat dipahami. Sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.